Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak dan ikuti video lengkapnya. Jangan di-skip, agar tidak gagal paham. Kita intro dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu kembali di channel Buruan Modding. Tentunya seperti biasa, dengan versinya Buruan Modding. Jika kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Di video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai UKKRPL 2021-2022, yaitu aplikasi kasih restoran menggunakan kode Igniter 3 versinya Buruan Modding. Buka browser, kemudian ketikkan localhost ciukk_cafe. Kita buka foldernya sesuai pada URL-nya, adapun filenya di sampai phtdocs ciukk_cafe. Buka teks editornya, di sini Buruan Modding menggunakan VS Code. Kita akan bahas dahulu bagaimana alur kode Igniter berjalan dari mulai login. Buka folder aplikasian, terus ke folder config, pilih routes.php. Terlihat pada line 53 default controllernya bernama home. Artinya kita masuk folder controller kemudian cari file yang bernama home.php. Home.php adalah file pengganti dari welcome bawaan dari kode Igniternya. Kita coba balikan ke awal, yaitu mengganti dengan welcome. Kembali ke browser, kemudian kita refresh. Berikut adalah tampilan asli atau default dari kode Igniter. Pada saat video ini dibuat, Buruan Modding menggunakan kode Igniter versi 3.1.9. Kita kembalikan lagi ke home. Kita buka file home.php-nya. Terlihat pada line 8, v_login berada pada folder view kemudian admin. Kita perhatikan skrip yang ada di dalamnya. Pada line 6, yaitu title, kita bisa ubah sesuai dengan keperluan kita. Kita perhatikan pada line 30, file bernama logo.png. Ini adalah gambar yang terdapat pada form login, kita bisa ubah jika perlu. Adapun letaknya di folder theme kemudian image. Silahkan diganti jika memang diperlukan. Ketika tombol login ditekan, karena bertipe submit, secara otomatis akan memanggil action, yaitu admin/loginku/out.
Berikut ini cara pembuatan session, baik sebagai filter ataupun patokan. Apakah login tersebut sebagai admin, manajer, atau sebagai kasir? Ini juga cara membuat session dengan menggunakan variabel yang diambil dari hasil metode pencarian. Kemudian jika pencarian tersebut berhasil atau ditemukan, maka akan diteruskan ke menu dashboard. Kita buka dashboard.php, terlihat judul menyesuaikan dengan menu yang sedang kita buka. Buka browsernya, kita masukkan login admin dan password admin. Kita lihat judul sesuai dengan kode yang telah kita tulis sebelumnya. Klik pada menu pengguna atau petugas, di sini kita telah memasukkan nama-nama, baik itu sebagai admin, manajer, kasir lama ataupun sebagai kasir sekarang. Kita coba tambahkan data dengan menekan tombol Add pengguna. Terlihat form input. Kita isi sesuai dengan kebutuhan. Isi username dengan admin. Klik simpan. Terlihat alert error. Kenapa demikian? Karena sistem tidak memperbolehkan pada username terjadi duplikasi atau double input, sehingga menyebabkan error. Kita input ulang, tetapi kali ini kita inputkan dengan email yang sudah kita input sebelumnya. Tekan tombol simpan. Kita perhatikan kembali, terjadi error lagi. Seperti inputan sebelumnya, pada email pun sistem akan menolak jika user memasukkan email yang sudah diinput sebelumnya. Kita coba input kembali. Nah, berhasil, karena saat penginputan tidak ada yang double. Klik pada menu log. Segala aktivitas dari mulai tambah, edit, dan hapus data akan tercatat pada menu log, dan terlihat pada tabel. Buka php-myadmin-nya, kemudian cari tbl_log, semua aktivitas akan tersimpan pada tabel tersebut. Kenapa demikian? Karena sebelumnya, kita telah membuat trigger. Pembahasan secara detailnya bisa diikuti di video sebelumnya mengenai trigger. Ini adalah salah satu perintah dari trigger, akan dieksekusi dan akan tersimpan pada tabel log, jika pada tbl_pengguna melakukan simpan data. Kita kembali lagi ke menu pengguna. Kali ini kita akan merubah data inputan. Di sini kita akan ubah username-nya menjadi admin. Klik tombol update. Nah, terjadi error kan? Kenapa bisa terjadi? Karena kita merubah username yang sudah ada sebelumnya, sehingga sistem akan menolaknya. Begitu pula jika kita merubah email ke email yang sudah ada sebelumnya, akan terjadi error kembali. Kita sudah tahu alasannya. Username dan email tidak boleh double. Terakhir, kita coba ubah dengan beda username ataupun emailnya. Nah, update berhasil. Kita lihat lagi pada menu lognya. Jika terjadi error, maka pada tabel tidak akan terjadi perubahan atau penambahan karena data tidak tersimpan pada tabel log. Kita klik tombol cetak data. Terlihat tampilan siap di-print atau disimpan ke dalam hard disk jika diperlukan. Tekan tombol tutup untuk kembali lagi ke menu awal. Setelah kita menambah dan mengubah data, terakhir kita coba menghapus data pada tabel. Ketika tombol hapus ditekan, dan terjadi error. Kenapa bisa demikian? Karena username sudah terpakai di menu lainnya, sehingga ketika akan dihapus terjadi penolakan. Sedangkan pada nama pengguna, Budi Permana, berhasil dieksekusi. Karena username Budi Permana belum dipakai pada menu lainnya. Kita lihat kembali pada menu lognya. Terjadi penambahan data, yaitu penghapusan data nama pengguna. Untuk CRUD pada menu petugas kita cukupkan. Tekan tombol sign out. Selanjutnya kita login sebagai manajer.
Berikut adalah tampilan dashboard dari manajer. Klik jenis menu. Kita coba tambahkan data dengan mengklik Add jenis. Input dengan makanan kemudian tekan simpan. Terlihat alert error. Kenapa demikian? Karena sistem akan menolak jika ada inputan jenis menu yang sama. Kita coba kembali menginput, kali ini kita input paket murah 1. Nah, terlihat data pada tabel bertambah dan juga ditandai dengan alert sukses. Seperti biasa kita lihat di log, terjadi penambahan data pada tabel. Kembali lagi ke menu, kali ini kita coba ubah jenis menu. Ubah inputan menjadi paket murah spesial 2. Terlihat, data berhasil diubah. Kita coba sekali lagi, inputan data, kita ubah dari minuman menjadi makanan. Di sini terlihat alert error. Kita sudah tahu kenapa bisa demikian? Kita klik ikon delete. Di sini pun terlihat alert error. Karena pada jenis menu makanan, sudah terpakai pada menu lainnya, sehingga terjadi error. Kita klik ikon delete, kemudian tekan tombol hapus. Hapus data sukses. Karena jenis menu tersebut belum digunakan pada menu lainnya. Maaf tipenya, kita ubah. Kita lihat pada menu log. Baik menghapus dan mengubah sudah tersimpan pada tabel log. Kita beralih ke menu lainnya. Klik tombol add menu. Isi form bebas, tetapi dengan menginput kode menu yang sudah ada sebelumnya. Tekan tombol simpan. Sudah tahu kesalahannya? Ya benar. Karena sistem menolak jika kode menu diinput 2 kali. Kita input lagi dengan isian yang benar. Seperti biasa kita hanya memastikan, semua aktivitas tersimpan dalam tabel log. Selanjutnya, kita ubah data menu nama satuan, dan deskripsi. Kita update. Alert sukses. Di menu log pun perubahan data, sudah tersimpan. Kita coba hapus dengan menekan ikon hapus pada nama menu, ayam goreng. Terlihat muncul alert error, seperti kita ketahui, nama menu, ayam goreng sudah terpakai pada menu transaksi. Klik kembali pada ikon hapus. Nah, berhasil. Menandakan nama menu tersebut, belum terpakai pada menu transaksi. Pada tabel log bertambah lagi, sesuai dengan aksinya yaitu menghapus nama menu makanan. Pada menu transaksi dan laporan, kita lewatkan dulu, setelah kita menginput transaksi kasir. Baik kita login sebagai kasir lama, yaitu username lama dan password lama. Ini adalah dashboard dari kasir lama. Begitupun, transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada transaksi jus mangga, dan ayam goreng. Kita tambah transaksi, dengan menekan tombol Add. Kita biarkan saja tanggalnya. Pada menu combo box, bisa memilih satu persatu nama menu, atau cukup menuliskan huruf depannya saja. Misal, kita pilih nasi putih, ayam goreng isi kuantitinya dengan 1. Untuk kuantiti, ataupun nomor meja pun bebas, sesuai dengan pesanan. Kita simpan. Terlihat, di sebelah kanan, nomor faktur sudah terisi secara otomatis dengan detail penjualan pada tabel. Tentu saja sudah dengan total penjualan. Kita input kembali penjualan, yang kedua dan ketiga.
Di sini, kita bisa menghapus penjualan dengan menekan ikon hapus. Jika sudah selesai penjualan, kita bisa akhiri dengan menekan tombol close. Terlihat pada tabel penjualan yang barusan kita input, berada paling atas dari tabel. Berikut adalah tampilan dari menu cetak ketika tombol cetak kita tekan. Bisa kita cetak atau kita simpan dengan format PDF. Bisa juga ke format Excel. Tetapi menu tersebut tidak disediakan. Untuk video tutorial cara dan pembuatan ekspor ke Excel, bisa dilihat pada video sebelumnya. Berikut adalah tampilan dari laporan setelah kita tekan tombol laporan. Di sini, difilter berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Sekarang, kita input kasir sekarang. Username 123 dan password 123. Kita perhatikan dashboard, antara kasir lama dan kasir sekarang beda. Atau untuk lebih jelasnya, kita klik menu transaksi. Terlihat jelas di sini, nama pengguna hanya kasir sekarang saja, dan tidak bercampur dengan kasir lama. Artinya, setiap pegawai atau kasir tidak bisa mengetahui aktivitas pegawai atau kasir lainnya. Untuk cara menginput tidak ada bedanya. Baik kasir satu, atau dengan kasir lainnya. Terakhir, kita login kembali sebagai manajer. Kita perhatikan pada menu transaksi, karena login sebagai manajer, semua aktivitas pegawai tersimpan pada tabel log. Di sini, kita bisa menghapus transaksi yang tidak dapat dilakukan oleh kasir setelah menekan tombol close. Ini adalah aktivitas pegawai yang pernah dilakukan sebelumnya. Baik, kita coba hapus detail transaksinya. Hilang. Hanya sekedar tambahan saja. Ini adalah salah satu cara untuk menghapus isi dari tabel log jika diperlukan. Bagaimana? Mudah bukan? Itu saja pembahasan mengenai UKK RPL 2021-2022 tentang kafe restoran menggunakan kode Igniter 3, versinya buruan ngoding. Jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya, agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbil alamin.